Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Almatul Hilda Yuliana dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Vkom dan Universitas Safin Pati. Pada video kali ini akan membahas mengenai komputer untuk tugas dari matkul arsitektur dan organisasi komputer. Pertama dulu nih, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar tentang komputer? Ya, mungkin terbayang biasa kalian gunakan untuk bekerja, belajar, atau bahkan bermain game. Namun sebenarnya komputer bukan sekadar alat yang kita gunakan setiap hari. Di balik itu, komputer memiliki fungsi penting dan telah mengalami perkembangan panjang dari masa ke masa hingga menjadi teknologi yang sangat membantu kehidupan manusia saat ini. Dari salah satu ahli, menurut Donald Sanders 1985, komputer itu adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menerima data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di dalam penyimpanan atau bisa kita kenal stored program. Nah, disitulah fungsi umum dari konsep komputer tersebut. Tapi apa saja emangnya? Dari yang pertama, ada data input. Dia akan menerima sebuah perintah dan data dari pengguna yang memasukkan atau input tersebut. Untuk melakukan perintah pada komputer ini, biasa melalui eksternal seperti keyboard dan mouse. Kedua, data processing. Processing yang dimaksud adalah memproses data yang telah diterima dari input perintah sebelumnya untuk melakukan taskingnya. Disinilah data dan perintah nantinya yang diolah akan menghasilkan output berupa informasi. Contohnya seperti ada teks, gambar, audio, video, dan grafik. Ketiga, data output. Dari pemrosesan data yang telah dimuat, kemudian akan ditampilkan hasilnya, atau kita bisa kenal sebagai output kepada pengguna sesuai dengan perintah yang ditujukan tersebut. Output di sini bisa berupa ketikan, file audio, hard copy ke kertas, pencetakan sebagai model 3D, dan lain-lainnya sebagainya. Keempat, ada data storage. Dia adalah bagian untuk menyimpan semua data baik dari input maupun output. Penyimpanan yang dilakukan tergantung pada bagaimana informasi tersebut digunakan. Fungsi komputer ini memudahkan pengguna untuk menemukan data dan menggunakannya kembali. Data dapat disimpan di memori internal komputer ataupun di memori eksternal tersebut. Nah, disitulah fungsi umum dari komputer yang sekarang menjadi kebutuhan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam bekerja dan lainnya. Tapi kan dulu komputer sudah ada sejak lama kan? Ada yang bilang dulu itu masih kompleks. Yap, tentu saja komputer ini sudah lama diciptakan, tapi memiliki masa evolusi bertahap untuk perkembangan tersebut. Dari generasi pertama, yaitu sekitar tahun 1940 hingga 1956, pada masa ini komputer masih menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Ukurannya sangat besar seperti lemari besi, bahkan bisa memenuhi satu ruangan dan membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Selain itu, komputer generasi pertama juga cepat panas dan sering mengalami kerusakan. Contoh komputer pada generasi ini adalah ENIAC. Walaupun terlihat sangat sederhana dibandingkan sekarang, pada masanya komputer ini sudah menjadi inovasi besar dalam dunia teknologi. Generasi kedua, yaitu sekitar tahun 1956 hingga 1963. Generasi ini tabung vakum mulai digantikan oleh transistor. Transistor ini semacam ukuran komputer yang menjadi lebih kecil, hemat listrik, dan lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Selain itu, pada generasi ini juga mulai digunakan bahasa program tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran sehingga lebih mudah digunakan oleh manusia. Kemudian masuk generasi ketiga, yaitu sekitar tahun 1964 hingga 1971. Pada generasi ini, komputer mulai menggunakan integrated circuit atau IC. IC menggunakan banyak komponen elektronik yang digabungkan dalam satu chip kecil. Hal ini membuat komputer menjadi lebih kecil lagi, lebih cepat, dan lebih efisien. Selain itu, pada generasi ini juga mulai berkembang sistem operasi, sehingga komputer bisa menjalankan beberapa program sekaligus. Berikutnya, di generasi keempat. Generasi ini dimulai sekitar tahun 1971 hingga sekarang. Pada generasi tersebut, komputer menggunakan mikroprosesor. Semua komponen utama komputer dipadatkan ke dalam satu chip, sehingga komputer menjadi jauh lebih kecil dan lebih terjangkau. Pada generasi inilah muncul komputer pribadi atau PC yang mulai digunakan oleh masyarakat luas. Contohnya seperti komputer desktop, laptop, hingga perangkat yang kita gunakan saat ini. Dan terakhir adalah generasi kelima, yang merupakan generasi komputer masa kini dan masa depan. Generasi ini ditandai dengan perkembangan teknologi seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana komputer tidak hanya sekadar menjalankan perintah, tetapi juga mulai bisa belajar, menganalisis, dan mengambil keputusan. Contohnya bisa kita lihat pada teknologi seperti pengenalan suara, chatbot, mobil tanpa pengemudi, dan berbagai sistem pintar lainnya.
Dan itulah yang bisa ketahui tentang komputer nih. Yep, komputer merupakan teknologi yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai alat untuk bekerja atau belajar, tapi juga sebagai sarana untuk mempermudah berbagai aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai generasi sekarang, kita harapkan tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu memahami dan memanfaatkan teknologi komputer dengan baik. Baiklah, itu dia dari yang saya jelaskan mengenai komputer pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.